Sebel banget deh kalau ada orang utang tapi nggak bisa balikin. Padahal dia setiap hari makan mewah. Rasanya pengen nyamperin dan ngomelin gak sih? Tapi gimana kalau yang utang itu negara? Baru-baru ini Amerika terancam gagal bayar utang. Soalnya pinjaman negara ini sudah hampir mencapai limit. Dan hanya dalam hitungan bulan, pemerintah sudah nggak bisa bayarin gaji para pejabat dan subsidi masyarakat. Dan dampaknya nggak cuma itu. Petinggi IMF saja sampai ngomong kalau dampak krisis ini bisa lebih parah daripada inflasi tahun lalu. Karena hal ini juga berpengaruh pada suku bunga, pasar saham, penurunan nilai dolar, investasi, hingga PHK. Waduh. Sayangnya, hal yang terjadi di Amerika juga berpengaruh pada dunia. Contohnya, kenaikan suku bunga tahun lalu. Yang membuat banyak negara juga ikut menaikkan suku bunga dan berdampak pada penurunan perekonomian. Karena itu, Amerika lagi cari cara untuk menghindari potensi gagal bayar utang. Dan salah satu yang paling masuk akal adalah menaikkan batas utang. Karena memang batas utang Amerika sudah pernah dinaikkan 78 kali. Dan yang paling terakhir terjadi itu tahun lalu. Tapi kalau gampang untuk naikin batas utang, kenapa ya Amerika sampai pusing dan terancam gagal bayar? Memang gampang sih, tapi bukan berarti hal ini nih risiko. Soalnya, dengan menaikkan limit utang, investor jadi akan ragu apakah Amerika dapat bayar utangnya atau tidak. Walau memang, selama ini obligasi terbitan Amerika Serikat itu yang paling dipercaya di seluruh dunia. Tapi nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok, bukan? Hal ini pun juga berpengaruh pada turunnya peringkat kredit negara dan bikin investor tambah nggak yakin pada pasar saham Amerika. Hal ini diperparah dengan iklim politik yang tidak bersahabat. Soalnya, sekarang pemerintah Amerika sedang terpecah antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republikan. Dan setiap kebijakan harus selalu disetujui oleh kedua belah pihak. Masalahnya, kedua kubu ini jarang banget satu suara. Yang satu nyalahin karena pemerintah boros. Yang satunya menyatakan bahwa masalah ini imbas dari pemerintahan sebelumnya. Aduh, ribet ya. Rasanya pengen jadi ikan aja biar nggak kena krisis ekonomi. Tapi ikan itu pihak Demokrat atau Republik?